Salawat serta salam semoga tidak bosan kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan semua sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua yang ada di sini khususnya untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita dalam Tahsinul Quran wa Itmamul Lisan wal Huruf di surat-surat juz 30. Mudah-mudahan Allah mudahkan terus sampai 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Berkah itu Pak, ketika waktu sedikit Allah buat bisa mempelajari yang banyak. Masya Allah, inilah waktu keberkahan. Apalagi kita pelajari ini di waktu pagi yang Rasulullah SAW mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi. Jadi bersyukur untuk bapak-bapak sini yang bisa hadir menuntut ilmu di waktu pagi itu luar biasa. Nah, Masya Allah, Allah berikan keberkahan tersebut. Kita mulai selanjutnya. Kita sudah alhamdulillah sudah sampai di surah Al-Ikhlas dan kemarin sudah dibaca oleh saya ya sampai selesai ayat 1 sampai dengan 4. Kita ulang kembali. Saya baca udah itu nanti diulangi nanti seperti kemarin ya, satu-satu dicek. Ya, jadi insya Allah semua sudah bisa dan hafal di luar kepala. Ya, cuman kita di sini ingin berusaha tadi memaksimalkan perbaikan-perbaikan di dalam surat pendek ini. Saya baca, kita a'udzubillah bersama-sama. Ta'awudz wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung gitu ya. Jadi kemarin kita sudah selesai 1 sampai 4. Saya berikan informasinya dari ayat 1 sampai 4. Kemudian sekarang tinggal praktek di surah Al-Ikhlas. Jadi di sini mohon maaf ya, nanti kita record dan juga nanti disaksikan nanti. Karena ketika ilmu itu bisa diulang, Masya Allah, sebuah kenikmatan. Dari siapa Pak? Boleh dari kanan dulu. Nggak apa-apa kalau nggak mau yang penting suaranya masuk. Ya. Kalau mau dilihatin juga boleh. Dari Pak Rusman berarti. Kanan. Langsung ya sampai 4 ini. Karena sudah dijelaskan semua. Langsung 1 sampai 4. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Perhatikan Pak, awalnya langsung tebal qaf itu. Allahus samad. Sebentar Pak, qafnya dari awal langsung tebal dulu. Jadi rahang kita sudah siap ke tebal. Qul Ini langsung o. Qul huwallahu. O. Qul Coba o. o. Qul. Qul. Nah, tadi kan Bapak qul. Nah, gitu. Awalnya doang. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba Allahnya Pak. Allah. Jangan bergerak. Allah. A-nya aja.
Allah. Allah. Nah, ketika Allah itu nggak boleh bergerak. Allah. Karena lafaz Allah kan Allah. yang bergerak lidahnya. Allah. 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 Nah, itu kan masih bergoyang-goyang kan? Allah. Nanti ada waw di situ. Karena yang membuat gerak bibir setelah a itu huruf waw. Allah. Nah, kalau masih gini, Pak, Allah. Nah, itu ada waw di situ. Allah. Dulu kami kalau belum bisa jadi imam, Pak. Masya Allah. Tapi beda-beda standar tempatnya. Coba, Pak, satu lagi. Allah. Nanti lihat masih kurang nggak kira-kira? Allah. Ini memang nggak mudah, Pak, ya, memang butuh latihan. Allah. Lidahnya langsung Allah. Allah. Memang susah di situ, Pak. Ya, nanti terus dilatih. Terus lam yalid. Ya, lam yalid. Masih de kerasannya. Coba de. Nah, lam, tapi nggak jatuh, Pak, ya. Yang membuat tambahan huruf e itu ketika rahang kita jatuh ke bawah. De. Tapi kalau tidak bergerak, yang penting bunyinya nah itu sudah tepat, Pak. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Bagus. Terus Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. sempurnakan mimnya, Pak. Walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, itu Pak, ya. Pertama, murojaahnya belum ada. Biasanya terakhir terus. Ya, tapi enggak. Di sini kita bukan cari selalu dites saya benar. Kalau saya pribadi lebih senang ketika saya dites saya banyak salah. Masya Allah, kan itu lebih dicintai bagi Umar radhiyallahu anhu sendiri. Ya, barakallah, Pak. Lafaz Allah nanti kita terus gas. Pak, siapa lupa saya namanya? Arifin. Kita pernah ada menghilang. Antara ada dan tiada. Ayo, Pak, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Coba lamnya ditarik, Pak. Qul huwallahu ahad. Terus Allahus samad. coba A, Pak. A-nya dulu, coba bilang A. Nah, A gitu. Tadi ada Bapak masih Allah. A kan nggak senyum tapi buka fathah. A. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemarin nggak ikut, Pak, ya. Jadi di qalqalah itu ada, di sini ada dua qalqalah, Pak, ya. Qalqalah sugro dan kubro. Yang tengah itu sugro, yang terakhir itu kubro. Nah, kemarin yang kita sepakati, yang diberitahukan, diinformasikan di dalam riwayat Imam Hafiz yang kita terapkan dari jalur riwayat Imam Syatibi, itu qalqalah itu yang beda cuma namanya, tapi bunyinya sama walaupun ada di tengah dan di akhir, kecuali qalqalah yang ada tasdidnya, ya. Contohnya watab. Nah, di sini ada dua qalqalah, Pak. Lam yalid wa lam yulad. Bunyinya sama, tidak boleh ada perbedaan lebih besar. Contohnya gini. Tadi saya dengar lebih besar di akhirnya. Lam yalid wa lam yulad. Lebih gede. Nggak boleh, harus sama, Pak. Sama bunyinya, jangan ketahan hamzah, Pak, ya, qalqalahnya. Jangan de, tapi de. Coba ada. Nah, gitu. Lam yalid. Sekali lagi. Lam yalid. Nah, jarak ini kemarin salah satu kebiasaan kita qalqalah itu pelit atau malu-malu dikeluarin suaranya. Bunyi kan, Pak? Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad.
Bagus. Tapi kemarin juga nggak ikut, mimnya ditekan lagi Pak. Lam yalid wa lam yulad. Itu sifat huruf mim. Kemarin kita sudah sampai mim soalnya. Jadi ketika sukun, bahkan ketika hidup pun itu ada dengung di awalnya. Apalagi ketika sukun. Lam yalid, bukan lam yalid. Keburu-buru itu. Bahkan nanti beresiko bisa mantul. Lam yalid. Tadi Bapak nggak mantul, tapi kurang ditahan. Jadi haknya kurang sempurna. Coba lam yalid wa lam yulad. Ditekan ditekan. Lam yalid wa lam yulad. Nah, tinggal stabilin Pak ya. Yang pertama tadi udah pas, yang keduanya Pak. Emang ini keluar dari kebiasaan itu agak sulit Pak. Agak-agak kok beda ya. Tapi ya nanti lama-lama terbiasa. Ayat terakhirnya Walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, di hu-nya tadi tuh itu kepanjangan sedikit, Pak. Walam yakul lahu kufuwan. Nah, segitu aja. Coba diulangi. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya, ingat ya kol-kolannya masih ragu-ragu dikeluarin suaranya. Tapi ya alhamdulillah sudah bisa nanti diulangi lagi video rekamannya. Tapi sudah lebih baik. Terus Pak siapa ini kayaknya baru Pak Syaiful. Kalau istiqamahkan terus bismillah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Pak, coba rohnya ditahan lebih lama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sebentar Pak, Allahnya kurang ditahan. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hu-nya kurang banyak Pak. Walam yakul lahu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ini baru pertama kali. Jadi pertama lafaz Allahnya Pak ya, bersama-sama kita terus latih karena lafaz Allah ini memang butuh latihan ekstra. Dan ini penting banget. Lafaz Allah ini selalu kita ucapkan. Jadi tadi Pak Syaiful Allahnya masih mengandung huruf waw. Ini Pak Allah, Allah. Jadi ada au di situ Pak. Harusnya kan itu al dan lam bertasydid. Allah, Allah, Allah. Jadi bukan Allah. Nah, Allah. nanti dia sendiri dirasakan. Sebenarnya ketika kita pegang ada mencucu, maju, au. Nah, itu masih ada waw tuh. Sebenarnya kan dia tidak bergerak, Pak. Allah, Allah. Nah, nanti itu memang butuh latihan. Boleh dicoba, Pak, lagi? Allah. Masih goyang, masih bergerak itu. Ya. Allah. Allah. Masih Pak, semangat Pak, nggak apa-apa, pertemuan pertama. Ya. Kemudian pantulannya Pak, Somad, Allahus Somad, coba ada, coba Pak ikuti Pak, ada. Allahus Samad. Udah mendingan ya. Tadi yang pertama tadi kemudian lam yalid wa lam yulad juga sama. D-nya Pak ya, jangan sampai beda Pak ya, sama Nah, coba lam yalid. Lam yalid wa lam yulad. Nah, bunyinya masih itu Pak. Kerasa nggak? Masih ketahan sini Pak. Harusnya kan dari lidah. Lam yalid wa lam yulad. Malah nggak keluar yang terakhirnya. Coba Bapak bilang Nah gitu. Ada. Yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ya, masih sama. Nanti dilihat Pak ya perbedaannya di videonya gitu. Ya, memang ilmu itu
butuh kesabaran. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan tuluz zaman, waktu yang panjang. Ya, tapi Allah yang punya ilmu, Allah yang bisa membuat kita bisa lebih cepat belajar. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan istiqomahan. Insyaallah Allah mudahkan, Pak. Tadi lahunya kurang panjang, Pak ya. Nah, ini harus lebih teliti lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu kalau kesalahan di situ lebih fatal ya, Pak. Hu-nya panjang, artinya berubah nanti. Ya. Barakallahu Pak. Cukup, kita ganti dulu ke yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Pak, itu matnya kepanjangan semua tuh. Ayo, la. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang dipanjang itu di akhirnya. Qul huwallahu ahad. Sama, Allah kepanjangan kan sama kayak tadi. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, ini udah kemarin udah bagus ya prakteknya, juga mim dan qalqalahnya bagus. Cuman lafaz Allah ini Pak ya, lafaz Allahnya coba lagi. Allah di zoom Pak biar kelihatan. Nanti lihat sendiri. Coba lagi. Udah lumayan sih. Allah. Allah. Masih gerak sedikit, nggak terlalu banyak. Tapi Allah. Allah. Disempurnakan O-nya tapi Pak. Allahus. Allahu Akbar. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, makin di ini lagi Pak ya, dijaga agar tadi Allahnya tidak ada waw. Tapi tadi ketika prakteknya pas baca tadi pas lumayan. Coba diulangi Pak yang ayat 2 aja. Allahus samad. Ya, masih ada pergerakannya walaupun gak banyak. Tapi ini catatannya, ini ingat selalu Pak Marsiono, ini catatannya matnya suka kepanjangan. Allahus samad. Nah, itu jadi ada kekurangan di situ. Mat itu cuma 2 kali huruf tersebut, Pak. Ingat, mat asli atau mat tabi'i yang panjangnya 2 harokat itu maknanya adalah 2 kali huruf yang akan kita ucapkan. Contohnya di situ Allahus, artinya Allahus samad. Contohnya maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. 2 kali huruf itu maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Enggak boleh lebih dari itu. Maliki yaumiddin. Itu sudah ada kecacatan di situ, kekurangan di situ. Ya. Tapi itu yang dijaga. Coba sekali lagi. Allah. Sampai Allah samad. Allahus samad. Nah, segitu Pak. Kecuali bacaan kita tartil lagi. Allahus samad. Nah, itu lebih tartil lagi, lebih agak lama dikit kelihatannya. Tapi bukan lama sebenarnya. Cuman itu Pak ya, matnya sama lafaz Allahnya di ini lagi. Yang lainnya sudah Masya Allah, sudah bagus. Panjangan. Ya, terus coba disempurnakan O-nya Pak. Allah. Ya, ini salah satu kesulitannya dalam Pak Hartoyo ya, itu apa? Rahangnya, memaksimalkan rahang. Sedangkan ya, kita tidak akan atau akan sangat sulit menyempurnakan huruf ketika kita tidak menyempurnakan penyempurnaan rahang dalam harokat ya. Jadi ketika A, I, U, tapi jangan berlebihan. I harus jatuhkan aja. I. Biasanya untuk melatih itu kita maksimalkan.
Contohnya tadi ya, di lam yalid wa lam. Oh ya. Di ini Pak ya, tebal-tebalnya itu Pak masih kurang tebal. Oh, coba bilang oh Pak. Nah itu sebenarnya kayak gitu. Tadi kan di lafaz Allahnya kurang kayak gitu malah. Allahus Samad. Coba Allah. Nah Allah. Ya, ya. Kurang didorong lagi O-nya. Kemudian itu tadi ya Pak. Nanti kita belajar fa pada ini ya hari ini. Tadi fa-nya kurang keluar ininya apa? Suara hamsnya. Kufuwan. Kurang. Nah, kan fa itu pertemuan antara gigi seri atas dengan bibir bawah, ya kan? Nah, jadi walam ayat terakhir coba diulang Pak. Walam yakul ya, Masya Allah ya, jangan lupa. Terus selanjutnya tadi untuk kol-kolannya sudah pas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sebentar Pak, belum kenalan dulu namanya. Ini kan baru di sini ya. Pak, ini Pak siapa Pak? Pak Zulhan. Dari Qul huwallahu lagi Pak, diulangi. Qul huwallahu ahad. Huwallah, lamnya nggak usah ditarik Pak, karena lam tebal ini. Qul huwallah, yang kedua tebal, yang pertama qulnya tipis memang. Jadi qul huwallah, jangan huwallah. Nah, huwallah. Qul. Nah, yang itu benar. Nah, masih kan huwal tadi, huwal harusnya huwallah. Nah, balik yang pertama, balik. Qul. Nah, masih yang keduanya. Ingat yang pertama tipis, yang kedua tebal. Lam bertasdid aja yang tebal ketika lafaz Allah itu. Qul huwallah. Tadi Bapak masih gini. Qul huwallah. Nah. Qul huwallahu ahad. Masya Allah, bagus. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Coba Pak, jangan de. Coba ada. Nah, lam yalid. Lam yalid wa lam. Jangan berhenti, nggak boleh putus, lanjutin. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Masya Allah, bagus. Tadi di ayat kedua Pak, A-nya A langsung tebel, au. Jadi au, jangan tipis terus, jangan Allah, telat dia. Jadi kalau kita tuh didor sama guru, kalau telat sedikit Allah, A-nya biasa kan A, Allah. Jangan sama, A sama tebel beda, A, Allah. Jadi ada maju sedikit Pak, Allah. Nah, ini cuman bedanya kurang sedikit aja. Cuman masih sama antara fathah dan tebal. Sedangkan Allah itu tebal kan. Ini beda ini Pak, dengerin ya. Au. Yang saya bilang bergerak itu nggak boleh di tengah-tengah lafaz Allah itu aja. Tapi ketika awalnya ada pergerakan antara A dan U. Allah. Jadi bukan gini Pak, Allah. Nah itu yang salah. Kalau gini Allah. Paham Pak ya? A-nya biasa A, Allah. Ya sedikit aja, cuman beda di rahangnya aja. Tapi sudah bagus tebalnya. Lanjut.
Mumtaz. Alhamdulillah, udah dapat ujung. Nanti gantian dari sini. Oh ini belum yang syuting. Balikin aja Pak sini Pak. Biar langsung. Pak Sigit di balik layar belum. Miring kameranya Pak. Kameranya miring. Ditarik. Nah, gitu terus. Bisa. Nah, seperti itu. Terakhir Pak ya, Pak Sigit. Ini nanti kita pakai kuota untuk tesnya, nggak lebih dari berapa ini. Kalau lebih nanti kelamaan. Maksimal 10 ya. Kalau untuk tesnya. Kalau untuk simaknya boleh. Pak Sigit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Masya Allah. Ini kalau Pak Sigit ini lagi pilek nggak? Lagi pilek nggak? Keluar. Ya, jadi yang perlu terus latih itu hidung kita ini, jangan sampai ketika kasroh tadi yang kerasanya, seperti yang di ayat keberapa tadi ya? Lam ya, oh ya, yang ketika Bismillahirrahmanirrahim, Mirrahim, jangan ada suara sengau di hidung Pak. Mirrahim, biasanya sempurnakan kasrohnya. Him, tadi juga di lam ya li, di li itu nggak boleh li, sedikit aja. Tapi kerasanya mungkin. Coba ulang ayat ketiga Pak. Lam yalid wa lam yulad. Ya, udah bagus. Disempurnakan kasroh memang biasanya, biar nggak ada sengau di hidung itu. Kita lanjut. Surah Al-Ikhlas kita sudah selesai. Semoga Allah berkahi kita untuk mengamalkan. Lam yalid wa lam. Oh ya. Di ini Pak ya, tebal-tebalnya itu Pak masih kurang tebal. Oh, coba bilang oh Pak. Nah itu sebenarnya kayak gitu. Tadi kan di lafaz Allahnya kurang kayak gitu malah. Allahus samad. Coba Allah. Nah Allah. Ya. Kurang didorong lagi O-nya. Kemudian itu tadi ya Pak. Nanti kita belajar fa kali ini ya, hari ini. Tadi fa-nya kurang keluar ininya, suara hamsnya. Kufuwan. Kurang. Nah, kan fa itu pertemuan antara gigi seri atas dengan bibir bawah, ya kan? Nah, jadi walam ayat terakhir coba diulang Pak. Walam yakul. Ya, Masya Allah ya. Jangan lupa. Terus selanjutnya tadi untuk kol-kolannya sudah pas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sebentar Pak, belum kenalan dulu namanya. Ini kan baru di sini ya. Pak, ini Pak siapa? Pak Zulhan. Dari Qul huwallahu lagi Pak, diulangi. Qul huwallahu ahad. Huwallah, lamnya nggak usah ditarik Pak, karena lam tebal ini. Qul huwallah, yang kedua tebal, yang pertama qulnya tipis memang. Jadi qul huwallah, jangan huwallah. Nah, huwallah. Qul. Nah, yang itu benar. Nah, masih kan huwal tadi, huwal harusnya huwallah. Nah, balik yang pertama, balik. Qul. Nah, masih yang keduanya. Ingat yang pertama tipis, yang kedua tebal. Lam bertasdid aja yang tebal ketika lafaz Allah itu.
Qul huwallah. Tadi Bapak masih gini. Qul huwallah. Nah. Qul huwallahu ahad. Masya Allah, bagus. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Coba Pak, jangan de. Coba ada. Nah, lam yalid. Lam yalid wa lam. Jangan berhenti, nggak boleh putus, lanjutin. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Masya Allah, bagus. Tadi di ayat kedua Pak, A-nya A langsung tebel. Au. Jadi au. Jangan tipis terus, jangan Allah, telat dia. Jadi kalau kita tuh didor sama guru kalau telat sedikit Allah, A-nya biasa kan A. Allah. Jangan sama, A sama tebel beda. Allah. Jadi ada maju sedikit Pak. Allah. Nah, ini cumannya bedanya kurang sedikit aja. Cuman masih sama antara fathah dan tebal. Sedangkan Allah itu tebal kan. Ini beda ini Pak, dengerin ya. Au. Yang saya bilang bergerak itu nggak boleh di tengah-tengah lafaz Allah itu aja. Tapi ketika awalnya ada pergerakan antara A dan U. Allah. Jadi bukan gini Pak. Allah. Nah, itu yang salah. Kalau gini Allah. Paham Pak ya? A-nya biasa A. Allah. Ya, sedikit aja, cuman beda di rahangnya aja. Tapi sudah bagus tebalnya. Lanjut. Masya Allah, Mumtaz. Alhamdulillah, udah dapat ujung. Nanti gantian dari sini. Oh, ini belum yang syuting. Balikin aja Pak sini Pak, biar langsung. Pak Sigit di balik layar belum. Miring kameranya Pak. Kameranya miring. Ditarik, nah gitu terus bisa. Nah seperti itu. Terakhir Pak ya, Pak Sigit. Ini nanti kita pakai kuota untuk tesnya, nggak lebih dari berapa ini. Kalau lebih nanti kelamaan. Maksimal 10 ya. Kalau untuk tesnya, kalau untuk simaknya boleh. Pak Sigit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Masya Allah. Ini kalau Pak Sigit ini lagi pilek nggak? Lagi pilek nggak? Keluar. Ya, jadi yang perlu terus latih itu hidung kita ini, jangan sampai ketika kasroh tadi yang kerasanya. Seperti yang di ayat keberapa tadi ya? Lam ya, oh ya, yang ketika Bismillahirrahmanirrahim Mirrahim, jangan ada suara sengau di hidung Pak. Mirrahim, biasanya sempurnakan kasrohnya. Him, tadi juga di lam ya li. Di li itu nggak boleh li, sedikit aja. Tapi kerasanya mungkin. Coba ulang ayat ketiga Pak. Lam yalid wa lam yulad. Ya, udah bagus. Disempurnakan kasroh memang biasanya, biar nggak ada sengau di hidung itu. Kita lanjut.
Surah Al-Ikhlas kita sudah selesai. Semoga Allah berkahi kita untuk mengamalkan. Kita lanjut seperti biasa di setiap pertemuan kita membahas sebuah materi dan juga praktek nanti. Jamnya yang mana yang aktif, Pak? Kita masuk hari ini di huruf ketiga dari makharijul huruf asy-syafatain, ya, dua bibir, yaitu adalah huruf fa. Fa, ya. Namanya adalah huruf fa. Kalau kita lakukan alifun ba, ya kan, fa, ya kan. Jadi panjangkan kemudian berikan hamzah. Jadi kalau ditanya hurufnya huruf apa itu? Huruf fa. Bukan fa, juga bukan huruf fa. Tapi fa, panjangkan sedikit, fa. Huruf fa. Kita di sini mempelajari sukun dari huruf fa. Nah, sukun dari huruf fa ini adalah ruh dari huruf fa. Huruf fa. Ya, kemarin kita sudah ba dan mim. Saya sekilas saja. Ruh dari huruf ba adalah b. B. Nah, itu ada syiddah dan qalqalah. B. 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 Ketika ditambahkan alif, ab. Nah, sekarang kemudian huruf mim sukunnya ada gunnah. Am, im. Ketika diberikan harokat maka dia akan sempurna. Ya. Makanya tadi saya bilang walam yakul lahu kufuwan, walam, ya kan tadi sempurnakan mim. Kenapa? Karena mim sukun itu ruhnya adalah gunnah. Jadi gunnah gak akan sempurna kalau nggak ditahan, karena dia memiliki dua makhraj tadi, bibir dan hidung. Kalau kita ngucapin mim masih gini, walam yakul, itu belum dapat haknya. Kemudian sekarang di huruf fa, huruf ketiga dari huruf asy-syafatain. Huruf fa ini, Pak, kita sudah tahu insyaallah tempat keluar hurufnya adalah gigi seri atas bertemu dengan punggung bibir bawah. Ya, af. Mudahnya kita kasih huruf a dulu, Pak. Af, if, uf. Nah, kesalahan sering terjadi, fa ini mencucu, Pak. Gini. Yang benar. Nah, ini sukun dari huruf fa, ruh dari huruf fa. Pertama, tipis dan memiliki sifat hams, udara keluar. Dan tidak berlebihan, Pak. Berlebihan tuh gini, Pak, nyembur. Nah, biasanya itu karena apa, Pak? Tadi karena giginya tidak menjepit, bukan menjepit ya, menyentuh bibir punggung bagian bawah ini. Padahal kan ketika kita tekan, udara yang keluar itu nggak akan banyak. Ya, kemudian jangan sampai usahakan jangan sampai mencucu, apalagi tekan berlebihan. Contohnya gini, ini yang mencucu ya. Nah, itu keluar dari sifatnya itu tipis, nggak tebal. Ya, tipis artinya menjatuhkan rahang, jatuh rahangnya. Kemudian dia nggak boleh tadi apa berlebihan. Nah, saya ulangi, Pak, ya. Nanti saya ulang 3 kali, nanti coba satu-satu. Ini sukun dari huruf fa atau apa, Pak? Ruh dari huruf fa. Sekali ya, saya ucapkan. Yang kedua, yang ketiga. Ya. Kalau belum dapat juga, kalau masih misalnya orang-orang Sunda itu masih ya ap, ip. Ya, itu memang butuh latihan. Yang penting harus dilatih. Oke, dari siapa? Dari Pak Utsman sekarang. Mati. Oh ya, berarti udah habis, Pak. Coba sini, Pak. Lobet itu berarti. Ayam lobet tadi udah merah. Oh, itu, Pak. Oh, lobet tadi ya. Oke, ini saya dulu.
Gimana Ustaz belum ini Jangan ada aneh Pak ya. Masih ini ya. Sukun itu artinya tidak ada harokat sebelumnya, tidak ada tambahan huruf sebelumnya. Jadi biasanya kalau kita mau mendapatkan sukunnya kita tambahin a dulu Pak. Nah itu sukunnya. Nah itu sukunnya Pak. Coba nyadar. Ini jangan berlebihan dalam menekannya. Kemudian ininya masuk ke dalam Pak. itu senyum. Nah itu masih itu suaranya masih campur Pak antara pertemuan bibir sama gigi juga gini tadi. Harusnya ininya ke depan, ininya ke dalam. Susah. Jadi kayak gini Pak, kayak menggigit. Nah kan rupa giliran gitu susah udah ini. Kayak gigit gini Pak. Bapak gigit bibir dulu Pak. Pakai gigi saya di atas. Nah bagaimana ya? Susah. Pak, Biarain dulu coba Pak. Gini. Dikit gitu. iya susah. Kan susah jadi. Nah itu bisa kayak gitu ya. Tapi yang gigit kalau yang lupa cuma menentu. Pak. Nah, ini kan tiap orang tuh punya kembangan yang harus dilatih. Tapi bunyinya sudah lumayan. Tapi kesempurnaannya kurang dari Pak. Nah bagaimana? Pak. Ini jadi nanti kita perdalamannya. Coba pertama Bapak taruh bibirnya gigi saya. Nah itu tadi. Gini. Tadi yang pertama itu dari Ya, itu dia susah. Naruhnya susah mana sih? Iya. Kayaknya. Coba ditiup sekarang ini dulu aja Pak, bunyinya dulu. Nah, emang kan akhirnya suaranya bunyinya juga bakalan kuat Pak. Jadi itu masih ada bibir dan bibir badan di atas. Memang bisa Pak. Bisa aja, tapi kurang cepat ya keluar. Pak. Terus mana nanti dari video Pak ya, Iya. kayaknya nanti coba di cermin ya, kadang-kadang orang tuh kadang punya perbedaan di rahang dan bibir jadi agak kesulitan. Ada nanti yang penting kita sudah tahu, nanti kita terus perdalam. Pindah Ustaz. Lanjut Pak. Itu belajar dulu nanti. Biasanya kalau ada orang punya gigi kelinci itu lebih mudah. Suara jadi ketika Pak saya kurang suara. Kebanyakan pertama tadi itu masuk. Jangan ada A, cuma. Nah itu adalah huruf Fa sukun. Itu sukunnya huruf Fa itu hurufnya huruf Fa Pak. Sekali Pak. Ya terus. Tapi dijaga jangan sampai senyum Pak ya. Karena itu yang kurang tadi masih agak ketarik sedikit. Jangan ada apa. Nah itu Pak ya, suaranya ada. Yang pertama tadi agak pelit. Ya, ini Pak. Ini ada gigi kelincinya agak pelit. Nggak ada apa. Itu bukan huruf Fa sukun. Nah. Ya bagus. Oh ya saya lupa ya. Hurufnya huruf itu bisa terus berjalan bahkan sampai 1 menit lebih. Ya Pak ya. Kalau Bapak bisa tahan 5 detik baru benar cuma 1 detik. Ya. Masih. Itu, bagus. Ya masih muda masalah. Ya bagus Pak. Di gitu Pak ya. Ini sukunnya huruf Fa tanpa huruf alif di awalnya. Itu masih ada alif di awalnya. Coba. Nah itu Pak. 5 detik Pak. Gak ada A-nya. Tapi 5 detik. Putus. Bilang banget. Nah itu Pak. Gitu Pak ya. Cuman jangan sampai, soalnya ini gak apa bibirnya sepertinya udah pas. Cuman gigi serinya kurang nempel kayaknya Pak ya, kefatnya ke bibirnya. Tapi sepertinya sudah. Karena
Pak, nggak ada A di awal. Itu kalau sudah pas insya Allah nanti maksimal huruf. Selanjutnya masih mencucu Pak, jangan sampai mencucu. Gini Pak, coba senyum. Senyum dimulai dari senyum dulu Pak. Senyum tipis ya, jangan senyum lebar. Senyum tipis. Masih gini Pak, masih. Harusnya gini. Yang mencucu ini doang tuh sih Bapak sebenarnya Pak. Coba lagi. Nanti kerasa dilihat di videonya, ini masih mencucu tuh. Nah, tadi kurang sempurna aja Pak. Coba af. Nah kan ketika ditambahin A pun masih af. Gitu Pak. Af masih kurang. Af. Nah, 5 detik Pak. Nggak keluar suaranya. Kedengeran nggak? Ya, kurang banyak aja Pak ya. Sama tadi Pak ya, dijaga nggak sampai mencucu. Terus bagus. Nanti dilatih di bagian bibir itu, jangan bagian depan. Terus ada kan dari awal langsung sukun. Ayo, mirip-mirip Pak Usman ini, mirip-mirip. Masih mirip. Ini bibir ini masih rapat Pak. Nah, itu. Digigit Pak, bibir kita gigi bawah. Mirip-mirip sama Usman tadi. Ya, cuman udah agak itu cuma sama sebenarnya. Cuma bibirnya jangan dikicap apa ya? Yang depan, yang atas. Ya, itu sebenarnya udah lebih baik. Terus di ini Pak ya, dijaga yang atasnya jangan merapat. Selanjutnya pas ya sama ini 10 orang. Pengonten dulu. Ini disaksikan di channel Ikropedia. Bahasa yang ngomongnya lagi Ikropedia. Bikin grup. Ini Pak. Ya, Masya Allah, bagus. Coba ya. Sudah tepat. Kita tinggal lagi. Kita dokter Waktu kurang 20 menit. nggak bisa atau doain. Mic ya Pak. Iya. Saya ingatkan kembali Bapak-bapak ya, ini kita mendalami ilmu yang memang belum banyak, khususnya di Panjang ini yang menerapkan, maksudnya mempelajarinya. Karena kita nggak boleh sampai ada perbandingan-perbandingan nantinya dengan guru-guru kita yang lain. Misalkan ternyata kok di sini sulit banget nantinya, nanti akhirnya terjadi kurangnya keberkahan ilmu kita ketika kita membanding-bandingkan. Kita masuk surah Al-Ahzab ayat 2. Kita a'udzubillah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca ayat 1 Pak ya. Ingat ba sukun kita sudah pelajari ada syiddahnya. Jadi di awal langsung ada itu syiddah Pak ya. Kalau nggak ada nanti bakalan putus jadi tab itu huruf P Pak, dan nggak ada huruf P dalam huruf hijaiyah. Tabat ya. Di situ kemudian ada huruf tak sukun, hamasnya ada dan tidak berlebihan Pak. Ini saya pakai mic kalau nggak pakai tabat, kedengeran nggak? Enggak, yang dengar memang cuma kita sama orang sebelah kita aja. Bukan seperti ini, tabat ya. Tabat yada abi lahabi wa tab.
Di situ ada huruf pertama ntar Pak, kita kupas sedikit-sedikit satu-satu. Ketika B-nya disempurnakan abi, laha. Nah, di situ ada huruf H berharokat fathah dan diberikan sifat rokhawanya. Lahabiu. Jangan lahabiu, nggak jelas itu H atau H. Lahabiu, ya. Abi lahabiu. Coba. Abi lahabiu. Ya gitu Pak. Laha. Memang kita belum belajar hak sukun ya. Biu. Nah, sempurnakan mencucunya. Kenapa? Karena ini waw. Kemudian ada dengung sempurna, didengungkan sampai hidung. Kalau kita tutup hidung ngucapin abilahabiu ini masih bisa Pak. Artinya belum tepat. Abilahabiu, biu nggak bisa. Biu karena stop dia. Karena situ ada dengung yang sempurna. Coba. Biu, tutup hidung bisa nggak? Nah, masih kecampur, berarti belum sempurna Pak. Harusnya tutup langsung berhenti dia suaranya. Biu, nggak bisa, karena dia ada dengungnya. Jadi jangan biu, itu berarti masih belum pas. Watab. Ini qalqalah yang bertasydid. Kadang orang menyebutnya qalqalah akbar. Qalqalah yang lebih besar katanya. Tapi ini juga ada khilafiyah penyebutannya. Yang penting apanya Pak yang sama Pak? Bunyi pantulannya tetap sama. Karena apa? Karena ini adalah qalqalah. Qalqalah itu bunyinya selalu sama. Yang beda namanya saja. Sugro, kubro, akbar, bunyinya yang sama, namanya beda. Loh kok ini kok tadi ditahan sebentar Pak? Karena ada tasydidnya. Watab. Ya, coba 1, 2, 3. Ya. Watab. Ada sidahnya Pak. Watab. Lagi? Nah, B-nya jangan lupa B. Jangan menjatuhkan rahang. Watab. Itu ada tambahan E. Diam aja di tempat. Watab. Ya, itu Al-Lahab ayat 1. 15 menit, 15 menit. Ini mau langsung tes apa kita lewat dulu Pak? Ayat kedua. Tes ya. Berarti tes Al-Lahab ayat 1. Dari sana Pak, ini Pak. Sampai sini selesai. Kayaknya enggak, udah belajar Masya Allah. Karena Mbak sukunya udah pada banyak belajar. Ya ini surah Al-Kahfi ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, Masya Allah. Bagus. Ini apa tadi? Yang mana nih bismillahnya tadi ini Bapak? Jangan lupa ditahan bilang Bismillahirrahmanirrahim. Coba, cuma itu tadi ya. Materinya Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Coba yang pertamanya kurang syidah tuh Pak. Sepertinya semuanya sudah. Yang suara syidah itu gini Pak. Tabbat abi tabbat masih suara gini Pak. Tabbat masih kelihatan kayak putus. Masih tabbat harusnya tab. Ada kumpulan 5 surat. Tab. Emang pertama-tama harus ditentukan Pak ya. Coba sekali Pak. Tabbat
Tabbat. Hilang-hilangan. Jangan lupa. Tabbat. 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 Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dilahan itu kayak kecampur kabel. Lahabin. Lahabin. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Perasaan saya aja yang bahannya itu kayak kecampur Lahabin. Lahabin wa tab. Ya. Lanjut. Nanti di apa ya? Yang sidangnya itu nanti kerasa di video. Kalau saya kan agak jauh, tapi saya karena ada sensitivitas sering mendengar, jadi kerasa kayak kurang. Boleh Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, yang terakhirnya dulu apa? Watab. 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 Nah, jangan Watab. Nah, gitu Pak. Tapi sempurna sidanya Pak. Watab. Nah, ulangi Pak. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lupa lagi yang terakhirnya. Satu hasta Pak, ada tasjidnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, gitu ya. Dilatih juga terus jangan saja yang kurang. Itu jangan lupa Pak, kalau sampai satu itu sampai lagi yang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, insyaallah. Cuma kalau yang terakhirnya kurang kedengaran Pak. Watab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, boleh. Cuma kurang rileks saja Pak ya. Kayak ada serius, terlalu serius, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada dua tema di sini. Ini harus terus Pak. Ikut-ikuti tahsin huruf taknya Pak punya sifat. Ya. Karena kita belum belajar sih. Ya. Taknya sifatnya belum keluar tadi Pak. Malah ketukar dengan dal tadi. Tabbat. Harusnya tabbat. Coba tabbat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Iya. Ya Pak ya. Sama yang terakhir tadi Pak ya. Watab. Coba watab. Watab. Ditahan dulu Pak. Watab. Nah, itu Pak ya. Ya. Alhamdulillah. Lanjut. Tak sukun sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi. Tadi masih tabbat. Tabbat yada abi. Kurang panjang Pak. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, mungkin belum gitu. Belum terus. Ini Pak ya, apa? Di apa? Taknya dijaga jangan sampai nggak keluar. Kemudian juga jangan sampai ketukar tadi sama dal. Memang tak sama dal itu satu tempat Pak. Jangan sampai ketukar. Sama watab.
Suaranya kurang keluar Pak. Watab. Coba watab. 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 Coba Nah itu jelaskan watab. Watab. Nah tapi Mas jangan deh. Watab. Ini kurang itu tadi katanya kurang keluar pas masih. Watab. Ya tambahin lagi Pak ya. Watab. Ya pelan aja tekanannya terus sama nggak berubah bunyinya aja yang kurang. Ya. Lanjut Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang terakhir nggak salah dulu ya. Tabbat. Taknya berlebihan keluar. Tabbat kelebihan. Tabbat. Watab. Nah itu watab. Sekali lagi Pak. Tabbat yada abi lahabin watab. Berubah ya. Iya. Untuknya Oh nggak ikut ya Pak ya, kalau Bapak ikut ya, masuk Bapak harus mau. Iya. Izin kalau salah. Insyaallah. Kita Bapak yang pertama kemarin. Maaf. Sama taknya tadi Pak ya, masih harus keluar dari kebiasaan apa? Untuk di sini aja mungkin di luar Bapak. Tidak ada hamesnya itu, yang nggak ada hamesnya. Hamesnya ada Pak. Hames itu Pak, ketika sukun tadi saya bilang keluarnya tuh cuma sedikit. Oh sedikit dia ya, bukan. Yang dengar tuh cuma kita dan orang sebelah kita. Kalau sampai jalan 10 meter 5 meter kedengeran, ini saya pakai mic Pak. Coba saya nggak pakai mic ya. Terbiasa Tad. Soalnya kita terbiasa hames soalnya. Iya, ini saya nggak salah kan, cuman kita berusaha aja di sini. Insyaallah. Tabbat ya ada. Sama kol-kolannya tadi ya. Iya. Bunyi. Insyaallah. Kemarin nggak ikut yang kol-kolan sebelum Pak. Watab. Nah itu pas. Watab. Ya, lanjut dulu Pak. Masih gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ini yang jadi PR atau catatan saya di project ini yang banyak bergerak di pergerakan fathah, hanya bawahnya. Hanya kurang bukan. Tabbat yada. Nah, tapi bawahnya jangan berlebihan. Coba sedikit lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Masya Allah, bagus. Ya, alhamdulillah. Kita sepertinya sudah cukup ya, waktunya habis. Ada waktu bisa ada yang tanya, boleh kalau ada nggak yang ditanyakan? Apa? Ya tadi kan ya Allah tadi kayak ada jelasin lagi kayak ada Allah. Iya, Allah itu kan rentan memang semua ucapan yang dari bibir itu tadi. Oh, ini kan lam Pak ya, lafzul jalalah kan, lafaz Allah itu nggak ada sangkut pautnya dengan waw. Waw itu kan bibir. Makanya ketika a memang bibir Pak. A itu kan dari sini menggerakkan dua bibir a. Tapi lamnya nggak ada w-nya, jadi au.
Al. Sebenarnya bilang al dulu aja deh. Al. Tambahin tebalnya. Allah. Allah. Itu udah jauh lebih baik daripada Allah. Allah. Jadi al, kemudian disiapkan ketebal Allah. 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 Tapi tadi bilang A-nya harus beda dengan tebal lam. Karena apa? Lam itu kan tebal, sedangkan A tipis. A. Allah. 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 Ya kan? Nggak ada pergerakan di. Kalau gini nggak tepat. Allah. Allah itu nggak tepat itu. Allah. Allah. Tuh ya. Jadi nggak ada huruf waw dan juga hanya huruf lam bertasydid. Nanti dilihat lagi di videonya. Sama kita lihat, misalkan nanti kita perhatikan. Kadang-kadang kita ini ketika kita dapat, jadi belajar itu sebenarnya membuat kita tahu, ya, bukan menghilangkan apa sih kesalahan-kesalahan kita sebenarnya. Bisa jadi kita sudah benar, tapi ketika kita sudah tahu, kita jadi lebih berhati-hati agar tidak melaksanakan kesalahan tersebut. Nanti kita lihat coba, contohnya imam-imam Mekah, kan banyak di YouTube itu ya, dia baca ketika mengucapkan Al-Ikhlas itu nanti dilihat itu mereka gak bergerak gitu, karena sudah saking fasihnya. Allah, Allah, tapi A-nya bergerak sedikit. Allah, ya, itu Pak ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Terus semangat. Habis apa ada satu lagi? Habis Pak. Cukup ya. Jadi semakin nggak bisa. Enggak Pak. Makin banyak ilmu kan makin menunduk ya. Kemudian makin kita diampuni oleh Allah nanti ketika ada kesalahan-kesalahan dalam bacaan kita, kan Allah tuh tidak menghukum kalau kita tidak tahu. Kalau sudah tahu. Tapi yang penting terus belajar Pak. Sudah tahu, saya kayaknya berat di situ, nggak mau lagi. Saya lebih baik nggak tahu aja. Tapi sudah sempat tahu di sini. Nah, tapi ini hanya untuk mendapatkan kesempurnaan Pak. Yang Rasulullah janjikan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara. Orang-orang yang mahir membaca Quran, mahir itu ya berusaha menyempurnakan, sempurna. Wa huwa mahirun bihi kan ma'as safaratil kiramil barara. Kelak mereka di surga akan berada dengan para malaikat yang mulia lagi taat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga Allah terus senantiasa berkahi pembelajaran kita. Allah mudahkan kita dalam mengamalkan dan berikan selalu kesabaran dalam mempelajari dan membersamai ini ya. Subuh-subuh agak susah belajar ya sebenarnya. Semoga juga Allah terus berikan saudara-saudara kita di Palestina sekarang Pak, sampai sekarang luar biasa dizolimi oleh Israel. Allah berikan keselamatan, Allah terima para syuhadanya, ditempatkan di surga firdausnya, dan segera Allah berikan kemenangan bagi kaum muslimin. Amin rabbal alamin. Dan juga semoga kita di sini dikumpulkan kembali di surga firdausnya kelak sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis yang mulia ini. Amin rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.